Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai materi benda dan cirinya yang nanti akan meliputi massa jenis zat, kemudian wujud zat, dan adhesi dan kohesi. Nah, apa toh itu benda? Benda merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, itu disebut dengan benda. Nah, berdasarkan wujudnya nanti zat terdiri dari 3, ada padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud zat tersebut terdiri dari beberapa jenis zat. Tiap zat mempunyai sifat tertentu, salah satunya ditunjukkan oleh massa jenis zat. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai massa jenis zat. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume. Nah, massa jenis ini biasanya dilambangkan dengan huruf ini ya. Ini namanya adalah rho. Rho ini sejenis kayak huruf P tapi bukan huruf P. Jadi seperti ini. Ini rho ya. Nah, untuk mencari massa jenis sendiri itu ada massa per volume, di mana massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik, massa kilogram, dan volume meter kubik. Oke, sekarang kita ambil contoh nomor 15. Sebuah benda mempunyai volume sebesar 4 meter kubik. Jika massanya 10 kg, besar massa jenis benda tersebut adalah. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui apa. Ada volume. Volume kita tulis V, 4 meter kubik. Kemudian yang diketahui lagi massa. Massanya adalah 10 kg. Yang ditanya massa jenis. Massa jenis itu rho ya, ini namanya massa jenis. Sekarang kita jawab. Rumus untuk mencari massa jenis itu adalah rho sama dengan M per V, di mana M-nya sudah diketahui, M-nya 10, V-nya 4. 10 bagi 4, 2,5 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai wujud zat. Zat dibagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, ada beberapa perubahan pada perubahan wujud zat ini. Ya, misalkan ini padat ke cair, berarti dia perubahannya mencair. Kalau mencair dia memerlukan kalor. Contoh padat ke cair itu contohnya es berubah menjadi air. Kemudian kalau cair ke padat berarti dia perubahannya membeku. Contohnya apa? Air menjadi es. Nah, kemudian cair ke gas berarti dia menguap. Contohnya apa ini? Air berubah menjadi uap air yang mendidih. Ini contohnya menguap. Kalau gas menjadi cair berarti dia mengembun. Misalkan uap air berubah menjadi air. Kemudian padat ke gas berarti dia menyublim, memerlukan kalor. Nah, contoh menyublim itu misalkan air berubah menjadi salju. Nah, uap air berubah menjadi hujan es. Itu contoh dari menyublim. Kemudian yang terakhir gas ke padat itu contohnya mengkristal. Nah, mengkristal itu contohnya kapur barus. Nah, itu kapur barus itu contohnya mengkristal. Kemudian yang ketiga ada kohesi dan adhesi. Apa toh itu kohesi? Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis. Contohnya apa? Contohnya gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel air. Kemudian antara partikel kapur dengan partikel kapur dan sebagainya. Nah, kalau misalkan adhesi ini merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang berlainan jenis. Jadi kalau kohesi itu sejenis, kalau adhesi itu berlainan jenis. Contohnya apa? Contohnya gaya tarik-menarik antara air dengan kertas, gaya tarik-menarik antara cat dengan partikel kayu, kemudian antara kapur dengan papan tulis. Nah, contohnya seperti itu, nggih. Nah, nanti setelah melihat video ini silahkan kalian latihan soal pada word yang Bu Guru share, nggih. Selamat belajar.